Penyelidikan kasus kematian 4 anggota keluarga di Kalideres, Jakarta Barat yang terjadi awal November lalu resmi ditutup oleh Polda Metro Jaya. Polisi menyimpulkan tidak ada unsur pidana dan motif bunuh diri dari kasus kematian keluarga di Kalideres. Semuanya tampak baik-baik saja dan wajar. Lalu mengapa kasus kematian keluarga Kalideres terungkap begitu lama dan tidak terendus? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Pak Reza. Halo, selamat sore. Pak Reza, kasus kematian 4 anggota keluarga di Kalideres sudah ditutup oleh kepolisian karena tidak ditemukan unsur pidana, tetapi karena sakit. Jadi kematiannya wajar. Menurut analisis Anda memang juga sama seperti itu, Pak Reza? Begini, saya pada dasarnya memberikan apresiasi positif untuk Polda Metro Jaya yang sudah menyatakan case close ya. Jadi masyarakat tanda petik tidak lagi mendapatkan sumber inspirasi untuk melakukan perbuatan serupa. Itu pertama. Tetapi memang ada sejumlah misteri terkait dengan dua hal. Pertama terkait dengan ada atau tidaknya perbuatan pidana yang mendahului kematian 4 orang tersebut. Mari kita bayangkan, dikarenakan 4 orang itu ternyata tidak meninggal secara bersamaan, tetapi berbeda satu sama lain terkait dengan waktunya, maka saya membayangkan adalah ada sebagian anggota keluarga yang barangkali tidak memberikan bantuan, tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan pengobatan, atau mungkin juga tidak memberikan makanan secara memadai ke anggota keluarga yang lain, sampai anggota keluarga tersebut kemudian meninggal dunia. Kalau situasinya sedemikian rupa, ini adalah perbuatan pidana, yaitu tidak menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan, itu pidana. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, andaikan 4 orang tersebut bersepakat bahwa mereka memang ingin mengakhiri hidup. Jadi tidak boleh ada pihak manapun yang memberikan bantuan, memberikan pertolongan, tapi justru harus mendorong, memudahkan, memfasilitasi terjadinya kematian itu. Ini pun perbuatan pidana, yaitu membantu atau menolong atau memudahkan orang untuk bunuh diri, itu juga merupakan persoalan pidana. Jadi Pak Reza, pembiaran untuk tidak memberikan pertolongan dan menutup informasi itu masuk ke dalam unsur pidana. Tapi ini kan kepolisian tampaknya sulit sekali untuk bisa mengungkap adanya unsur pidana di sini, Pak Reza. Tadi saya katakan karena meninggalnya tidak secara bersamaan, berarti ada kemungkinan sebagian pihak tidak menolong pihak yang lain. Namun ada kalimat penutup bahwa dikarenakan semua orang itu sudah meninggal dunia, dan Indonesia tidak mengenal yang namanya posthumous trial alias persidangan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, maka betapapun ada indikasi pidana tapi case close. Jadi ada kemungkinan indikasi pidana tapi case close. Karena memang ada aturan hukum yang tidak mengatur soal itu ya, pengadilan setelah kematian begitu. Tapi kalau misalnya dilihat Anda juga menganalisa ada kesengajaan berarti ya menutupi informasi kematian karena rentang waktu kematiannya ini berbeda-beda dan pertama kali korban yang meninggal itu adalah di bulan Mei. Silakan dicek, misalnya begini ya, ada anggota keluarga yang meninggal karena misalnya karena jantung atau penyebab lain. Silakan dicari di TKP, adakah tanda-tanda obat, resep dokter, atau cek di handphone, pernahkah mereka menghubungi dokter, menghubungi rumah sakit, dan seterusnya, sehingga bisa kita tangkap tanda-tanda adanya pertolongan atau bantuan atau pengobatan bagi orang yang sedang membutuhkan bantuan di rumah itu. Tapi kalau ternyata bukti-bukti semacam itu tidak ada, maka sekali lagi, justru ada indikasi pidana, di mana sebagian anggota keluarga secara sengaja, sekaligus secara sepihak mungkin, tidak memberikan pertolongan kepada anggota keluarga yang lain yang sesungguhnya saat itu sedang membutuhkan pertolongan, dalam hal ini terutama sekali adalah pengobatan medis. Berarti kematiannya menurut Anda tidak wajar dong? Saya tidak mengenal ada istilah wajar atau tidak wajar. Dalam bahasan tentang penyebab kematian, kita kenal 4 kata saja, NASH, Natural Accident Suicide Homicide. Kata wajar itu berasosiasi dengan yang mana? Saya tidak tahu. Jadi akan sangat baik kalau misalnya Polda Metro Jaya juga menggunakan diksi yang ilmiah yang secara universal dipakai. Apakah meninggalnya karena alami, ataukah karena kecelakaan, ataukah bunuh diri, ataukah karena pembunuhan. Bukan dengan kata yang multitafsir yaitu wajar atau tidak wajar.
Oke, Pak Reza, tapi kan dengan keputusan kepolisian yang menutup kasus ini, kemudian mengatakan bahwa tidak ada unsur pidana dan ini wajar, itu tetap menimbulkan pertanyaan di publik, tetap menimbulkan misteri begitu ya. Anda sebagai pakar juga turut bertanya-tanya kan, bahwa ini Betul, sepertinya belum memang selesai gitu. masih ada pertanyaan. Ya, Memang masih ada pertanyaan, tetapi ada kepentingan lain yang lebih luas yang ya, melatari mengapa saya kemudian bersikap positif terhadap case close yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Pertama, dari sisi penegakan hukum, pihak Polda Metro Jaya berkepentingan untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa kerja kami ini punya batas waktu, kerja kami ini punya deadline. Pelayanan bagi masyarakat pun bisa kita pastikan secara maksimal, kurang lebih seperti itu dari sisi penegakan hukumnya. oke. Sementara dari sisi pelayanan perlindungan dan pengayoman, Polda Metro Jaya berkepentingan untuk memastikan menghentikan narasi ini karena berdasarkan penelitian, ekspos yang terlalu panjang tentang peristiwa kematian yang semoga tidak wajar, misalnya bunuh diri, justru akan bisa memantik istilahnya adalah suicide contagion, penularan aksi bunuh diri, di mana kemudian warga bisa saja melakukan copycat suicide atau melakukan peniruan untuk mengakhiri hidup dengan cara yang sama. Nah dari sisi ini sekali lagi Polda Metro Jaya sudah mengambil langkah yang tepat, yaitu mencegah, menangkal terjadinya suicide contagion. Oke, jadi ini keputusan yang sudah tepat ya menurut Anda ketika kepolisian menutup kasus ini. Tapi saya ingin tanya, kalau nanti ke depannya ditemukan bukti baru, apakah kemudian kasus ini bisa dibuka kembali, Pak Reza? Sangat wajar bahwa hari ini pihak kepolisian mengatakan bahwa oke, case close, penanganan kita stop, kita masukkan ke dalam laci, tapi ke depannya nanti kalau ada bukti-bukti baru, teknologi investigasi semakin canggih, kompetensi penyidik juga semakin tajam, maka tidak tertutup kemungkinan kasus akan kita buka kembali. Tidak tertutup kemungkinan. Oke, tapi memang kalau menurut Anda memang sangat rumit sekali ya penanganan kasus ini untuk membuka penyebab ataupun mengetahui adanya unsur pidana. Kalau misalnya dirunut, tampaknya kepolisian agak kesulitan atau memang ya bukti-buktinya tidak mencukupi atau seperti apa? Tampaknya memang rumit ya, Pak Reza. Menurut saya dari pihak Polda Metro Jaya sudah komprehensif. Artinya telaah dari sudut pandang kedokteran sudah berjalan. Kontribusi dari psikologi juga sudah berlangsung. Tapi bagaimana kemudian kasus ini ditutup? Redaksionalnya itu yang menurut saya masih perlu dipertajam. Jadi pada aspek komunikasi publik itu yang harus disempurnakan. Terlebih pada aspek itu saja menurut saya. Oke, jadi tidak menimbulkan pertanyaan di publik bahwa kasus ini belum selesai, tetap menjadi misteri begitu ya. Redaksionalnya, penyampaiannya harus lebih komprehensif, lebih akademis begitu menurut Pak Reza. Lebih definitif, sekaligus lebih komprehensif. Oke, Pak Reza, tapi saya ingin tanya ya, apakah Anda pernah mengetahui ada kasus seperti ini sebelumnya? Atau ini memang kasus pertama yang terjadi di Indonesia? Kasus kematian anggota keluarga di lokasi yang sama, sehingga saya bukan kali ini saja terjadi. Di beberapa provinsi lain juga sudah ada. Tetapi memang maaf ini ya, saya tidak sedang mendorong, tidak sedang membenarkan ada aksi misalnya aksi bunuh diri. Tapi harus saya katakan, barangkali kita harus tanda petik meniru langkah-langkah atau cara yang dilakukan oleh orang di luar negeri sana ketika mereka sekali lagi maaf memilih untuk mengakhiri hidup mereka secara sengaja. Mereka meninggalkan catatan. Catatan terakhir ini yang memudahkan keluarga untuk segera mungkin pulih dari kesedihan mereka karena tidak ada lagi misteri yang berkepanjangan. Catatan terakhir itu pula yang akan bisa menenangkan warga sekitar, mengurangi kegaduhan, sekaligus membantu otoritas penegakan hukum ketika menginvestigasi sebab musabab kematian itu. Nah, kalau misalnya sekali lagi, kalau ada orang kita yang maaf betul, ternyata terpaksa harus memilih jalan yang salah semacam itu, maka ya cobalah tinggalkan catatan terakhir untuk kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, kepentingan penegakan hukum. Walaupun sekali lagi saya sama sekali tidak membenarkan apalagi mendorong adanya aksi yang salah untuk mengakhiri hidup secara sengaja. Oke, karena yang paling trauma dan menderita adalah keluarga yang ditinggalkan karena terus bertanya-tanya kenapa keluarganya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan jejak ataupun pesan, sementara kepolisian juga kesulitan untuk mengungkap, begitu ya Pak Reza ya? Tepat, jadi andaikan ada orang yang memilih untuk bunuh diri dan dia anggap itu sebagai solusi untuk meringankan beban keluarga, faktanya tanpa catatan terakhir justru dia membuat atau mendatangkan duka nestapa yang berkepanjangan dan tanda tanya yang sedemikian besar di benak anggota keluarga mereka sendiri.
Oke, Pak Reza, terakhir bagaimana supaya ini masyarakat tidak terpengaruh, kemudian tidak ikut-ikutan dengan fenomena yang terjadi di keluarga Kalideres ini. Apalagi ini kan kita lihat bahwa keluarga Kalideres ini cenderung introvert ya, ataupun menutup diri dari interaksi sosial begitu. Pertama memang kita harus membiasakan diri untuk mengamati adanya perubahan perilaku, perubahan tabiat yang katakanlah ekstrim. Ya. Yang semula suka bergaul, tiba-tiba tidak suka bergaul. Yang semula suka makan, tiba-tiba kehilangan selera makan. Pokoknya perubahan perilaku yang ekstrim yang berlangsung dalam tempo cepat itu boleh jadi merupakan adanya tanda-tanda dinamika psikologis yang tidak wajar pada diri orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari kita sosialisasikan adanya hotline number khusus untuk melayani orang-orang yang barangkali butuh bantuan psikologis tetapi malu untuk datang ke tempat-tempat praktek psikologis. Hotline number semacam ini yang mudah-mudahan juga akan bisa menghadirkan telinga, menghadirkan hati bagi orang-orang yang sudah mulai berpikir tentang mengakhiri hidup mereka. Dua hal ini saya pikir relatif bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana, tapi memang dibutuhkan adanya sosialisasi yang masif agar masyarakat tidak lagi menganggap bahwa beban penderitaan atau tekanan psikis sebagai aib, sebagai hal hina yang harus ditutup dari siapapun. Oke, terakhir sekali Pak Reza, Anda lihat trennya ini meningkat, apakah seperti itu di Indonesia? Tren untuk mengakhiri hidup tanpa pesan tadi? Saya belum menemukan ada tren yang nyata ya, walaupun dalam satu pekan terakhir ternyata kita sudah dihadapkan pada peristiwa bunuh diri juga di Bandung sana. Nah, sekali lagi, kalau kita bisa sesegera mungkin menyetop narasi ini tidak berkepanjangan, ruang-ruang spekulasi bisa kita tutup, sekaligus kita berikan pesan-pesan yang sifatnya korektif kepada masyarakat bahwa ini hal yang salah, ini yang tidak patut dilakukan, ini mendatangkan masalah susulan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu akan kita bisa stop kemungkinan adanya suicide contagion atau penularan aksi bunuh diri maupun aksi meninggal dengan cara-cara yang tidak wajar lainnya. Oke, terima kasih sekali penjelasannya yang sangat komprehensif dari Pak Reza Indragiri dan semoga masyarakat lebih positif begitu ya, tidak mengikuti tadi suicide contagion yang dikatakan oleh Pak Reza dan masyarakat bisa sangat menghargai hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan. Terima kasih sekali psikolog forensik Pak Reza Indragiri atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Reza. Terima kasih, selamat sore.